Oke, halo teman-teman sales juara, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Parnamian Johannes, saya Kepala Cabang Dealer Nissan TB Simatupang, Jakarta Selatan saat ini ya. Dan konten serta channel ini saya buat dengan tujuan untuk sharing pada teman-teman semua dimanapun berada. Jadi channel sales juara ini saya buat dengan semangat untuk transfer apa yang saya tahu seputar penjualan, teknik closing, dan seputar product knowledge untuk teman-teman semua. Terlebih untuk teman-teman yang baru bergabung mungkin di dealer Nissan. Nah, tonton aja semua video di channel ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman. Oke, di video kali ini saya mau sharing pada teman-teman tentang produk Nissan Magnite. Ya, kita akan belajar kurang lebih ya 20-30 menit ya durasinya. Cepat aja, singkat aja supaya teman-teman bisa langsung action di lapangan. Kita akan belajar seputar Nissan Magnite. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dulu, nyalakan juga bell-nya, notifikasinya supaya kalau saya upload, teman-teman bisa langsung dapat notifikasi. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja. Saya akan buka langsung slide-nya. Ya, saya akan mengecil. Oke, biar slide-nya yang besar, teman-teman bisa fokusnya di slide. Tapi tetap wajah saya muncul gitu ya. Oke, kita langsung bahas Nissan Magnite. Saya akan mulai dari inspirasi desain Nissan Magnite itu dari mana sih Pak? Nah, inspirasi desain ini sebenarnya inspirasinya perpaduan antara konsep desain Jepang dengan inspirasi atau konsep dari India. Karena Nissan Magnite ini diproduksinya di India ya, teman-teman harus tahu bahwa ini produksi India, kita datangkan ke Indonesia. Di mana ada 3 filosofi, saya sebutnya filosofi nih. Yang pertama kabuku, artinya itu sikap perintis, ya artinya ya mobil ini harapannya bisa menjadi perintis gitu ya untuk yang membelinya, baik itu perintis dalam hal karir dan lain-lain. Lalu sui, kemurnian tujuan dan keyakinan, serta inase, gagah dan penuh semangat muda. Ya karena mobil ini sasaran target kita salah satunya adalah orang-orang yang memang baru berkeluarga, jadi semangat mudanya masih ada. Walaupun ya targetnya nggak hanya orang muda ya. Saya punya customer beberapa yang beli pun dia udah punya anak kuliah. Ya memang ternyata untuk anaknya yang lagi kuliah. Jadi memang ya kebutuhannya sesuai banget sama yang kita punya di mobil ini. Oke, kita akan masuk langsung aja ke eksterior, interior, dan nanti teknologinya. Yang pertama eksteriornya. Eksterior dari depan, nah ini dia yang saya mau sharingkan. Yang paling saya suka di Nissan Magnite ini salah satunya adalah lampu Sleek B projector headlampnya. Jadi lampunya ini nggak biasa, desainnya 9 dari 10 orang yang lihat itu pasti akan suka dengan desain lampu sipit-sipit ini, jadi kelihatan sangat futuristik gitu ya. Dimana desain headlampnya ini dengan 13 LED front high and low beam. Ya, untuk tipe premium ya, ini hadir dengan teknologi B projector headlamp dengan LED high and low beam. Dan tampilan depannya kalau dilihat juga domination masculine front grille-nya itu makin kelihatan. Ya dengan logo Nissan, ya ini logo Nissan-nya dia sudah menggunakan logo terbaru ya. Di bawahnya itu ada kamera, rangkaian kamera 360. Untuk grille-nya juga nggak biasa. Memang Nissan Magnite ini grille-nya itu didesain memang cukup berbeda dengan desain atau motif honeycomb. Ya sarang madu ya, teman-teman bisa pakai kalimat itu juga kalau mau jelasin ke customer atau mau bikin konten gitu ya. Oke, di bawahnya ini ada lower bumpernya, ada lip bumper berwarna silver dan bentuknya juga honeycomb seperti ini, jadi kesan crossovernya dan compact SUV-nya semakin terasa, jadi kesan garang. Kalau saya bilang kesan garangnya semakin muncul di tampilan depannya. Dan di sini di sebelah kiri kanannya kita sematkan LED DRL ya, ini dengan LED fog lamp ya. Jadi kalau di malam hari ini identitas mobil ini jadi semakin terlihat jelas gitu ya, walaupun di kegelapan dengan hadirnya DRL ini. Lalu ada LED streak ya, ini tipis ya, sebagai turn indicator atau lampu sen untuk di depan kiri kanan ya, dilengkapi juga. Dan semuanya sudah LED. Jadi teman-teman bisa bilang ke customer bahwa di Nissan Magnite ini lampu yang kita berikan dia sudah teknologi yang terbaru. Dari samping kita lihat over fender yang dibuat jumbo. Saya bilang jumbo karena ukurannya nggak biasa ya, ukuran besar. Jadi makin buat
kesan mobil ini tuh compact SUV dan crossovernya itu hadir gitu ya, berkelas banget. Dan untuk velgnya dia menggunakan 16 inch diamond cut, kita sebutnya desain ini ya, teman-teman bisa pakai kata-kata diamond cut ya, alloy wheel design ya. Ada juga yang bilang bumerang kalau beberapa youtuber ya. Intinya sih desainnya, velgnya keren. 9 dari 10 orang yang lihat setelah ditanya ya desain velgnya keren. Lalu ada side body molding ya, ini side body moldingnya ini berfungsi ya untuk ketika membersihkan jadi lebih simple lagi. Lalu dibalut ornamen silver ini, jadi kesan sampingnya itu hidup gitu ya, dan jadi tinggi seperti itu. Dan ground clearance-nya juga di Nissan Magnite ini 18,6 cm. Jadi cukup tinggi, makanya kita bisa bilang ini adalah compact SUV. Dari belakang, rear eksteriornya kita lihat ada wide split signature tail light-nya. Jadi ini lampu pintu belakangnya ini split gitu ya. Kalau kita buka ya ini ke atas, dan ini lampunya dia menyatu kayak gitu, seperti ini. Nah, full LED tail light. Ya, kadang ada beberapa mobil yang ininya mati nih, yang di bagasinya, lampu yang di bagasi. Hanya yang ada di sebelah bagasi aja. Kalau di Nissan Magnite dia nyala. Gitu. Lalu logo dan juga tulisan Magnite ini terpampang besar gitu ya. Jadi kesan mobil-mobil mewah itu hadir di Nissan Magnite ini nih. Tulisan Magnite besar di belakang. Biasanya kan orang di depan gitu ya, di kap mesin depan gitu, dan itu udah biasa lah. Nissan Magnite ini menghadirkan yang berbeda lah, di belakang aja dicantumkannya ya Magnite. Dan di bawahnya ada rear skid plate ya yang berwarna silver ini. Saya suka bilang beberapa konten saya ya, saya aktif kebetulan di YouTube juga. Ini jadi kesannya kayak Evoque ya. Evoque juga begini nih. Skid plate-nya ini bentuknya persis mirip seperti ini. Jadi ya otomatis kesan yang dihadirkan mewah. Lalu untuk wheel specification-nya dia ring 16 tadi ya, 195, profilnya 195/60. Ya, dan ini ada untuk spare tire-nya juga profilnya sama. Profilnya dia ringnya sama 16, tapi untuk ketebalannya dia 18,5. Ya, ketebalan tapaknya itu lebih kecil 1 cm. Ya, ini 19,5 cm, ini 18,5 cm. Untuk ketebalan ininya sama, 60 persentasenya. Interior sekarang kita bahas ya, stylish modern look interior. Ya, saya harus bilang joknya, lalu penempatan AC-nya gitu ya, ini keren di Nissan Magnite ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari interior features-nya, dia futuristic 7 inch ya, full 7 inch ya. Indikator ini MID-nya tuh dia semuanya digital. Ya, ada driver assist display-nya juga di sini. Dan ini saya harus bilang, saya baru lihat MID yang informatif banget. Jadi ketika kita gunakan mode apa dia nyala di sini. Adanya di Nissan Magnite ini MID-nya keren. Ya. Dan dia ada beberapa tampilan, bahkan kalau kita aktifkan tampilan cruise control misalnya, dia berubah lagi nih. Jadi tampilannya warna hijau. Informatif dan keren, afirmatif banget. Lalu di sebelah kirinya, head unitnya itu dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto wireless. Ya, memang nggak semua mobil Nissan Android Auto sama Apple CarPlay-nya wireless. Nah, di Nissan Magnite ini dia sudah wireless, artinya nggak pakai kabel ya untuk konekin. Di belakang di Nissan Magnite ini baris keduanya itu dilengkapi dengan armrest. Lagi-lagi nggak banyak mobil 2 baris yang membuat armrest di baris keduanya. Dan di Nissan Magnite ini dihadirkan ya, ada buat cup holder sama buat smartphone holder juga. Balik ke depan lagi, sistem AC-nya dia sudah digital display. Ini kalau kita matikan dia langsung berubah gambarnya, dan ini informatif banget. Ke belakang, cargo space-nya dia 60-40 split untuk kursinya di tipe premium sama tipe upper, dan ini kargonya bisa memuat sampai 690 liter cargo space kalau dicopot. Kalau di spasin begini, spare ini kurang lebih atasnya 336, bawahnya sekitar 450 liter kalau kita ukur secara manual gitu ya. Kita masuk ke engine nih sekarang. Ini yang paling menarik menurut saya. Engine-nya Nissan Magnite ini
1000 cc HRA0 serinya, dan dia turbo. Ya, kalau bicara turbo yang terbayang pasti apa? Mobil dengan kecepatan yang bisa lebih maksimal lagi. Benar. Di cc 1000 atau 999 cc ini, dia tenaganya itu nggak kayak mobil 1000 cc pada umumnya ya, yang cuma katakan 70-80 PS. Nissan Magnite ini 100 PS walaupun 1000 cc karena ada faktor turbonya. Jadi turbo ini membuat tenaganya jadi bertambah. Torsinya juga nanti saya akan bahas dengan komparasi kompetitor, dia terbesar di kelasnya 160 Nm. Jadi teman-teman bisa sharing ke customer itu ya, Pak, ini torsinya terbesar di kelasnya 160 Nm. Kompetitor di bawah itu. Akselerasinya 0-100 km per jamnya cuma 11 detikan. Dan konsumsi bahan bakar ini yang menarik ya, dia bisa bahkan lebih sebenarnya 20 km per liter, tapi ya kita nggak usah jumawa gitu ya, kita sampaikan aja bisa 20 km per liter, walaupun ini berdasarkan hasil pengujian ya, jadi ya tergantung sih kondisi lalu lintas, cara berkendara, jenis BBM juga berpengaruh terhadap konsumsinya. Kita masuk ke transmisinya dia Xtronic CVT, jadi beda ya antara transmisi yang konvensional dengan Xtronic CVT, di mana transmisi sudah teruji lebih dari 10 tahun, penggunanya juga sudah sangat banyak, 15 juta orang lebih. Ya, yang paling penting adalah dengan transmisi ini efisiensi terjadi dan performa juga terbaik. Kalau bicara grafik ini nih, nah ini dia. Yang biru ini mungkin nggak terlalu kelihatan, itu adalah grafik performa dari CVT, Xtronic. Kalau yang garis-garis putih ini adalah perpindahan giginya. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Nah, dia ada, bisa dibilang ada energi yang nggak teroptimasi. Jadi grafiknya kayak ngeng kayak gitu. Dan dengan Xtronic CVT dia smooth, perpindahan giginya tuh hampir bisa dibilang kayak nggak ada hentakan. Oke, sekarang kita masuk ke safety ya, teman-teman bisa sharingan ke customer. Bapak nggak usah khawatir, safety-nya Nissan Magnite ini kita perhatikan tidak hanya faktor fitur doang, tapi dari sistem body structure-nya juga kita perkuat ya. Ini struktur-struktur yang sangat berpotensi kalau misalnya kecelakaan beresiko, dan kita perkuat itu dari roof reinforce-nya bahkan sampai front offset crash-nya ini kita optimasi ya, kita buat se-safety mungkin. Jadi ketika amit-amit resiko kecelakaan terjadi ya, pengemudi, penumpang depan belakang terhindar dari yang namanya cedera ya, walaupun ya balik lagi ya, semua itu takdir ya Tuhan yang ngatur, tapi kita harus ya persiapkan sebaik mungkin keselamatan kita, salah satunya dengan mobil yang punya kualitas safety yang baik. Di dalamnya, nah ini fitur safety yang aktifnya, kita ada airbag 2 buah, kiri kanan, driver dan juga penumpang depan. Jadi secara fitur kita sudah lengkapi juga airbag yang berfungsi kalau kondisi darurat. Oke, sekarang kita akan masuk ke dimensi. Ini juga nggak kalah penting ya, teman-teman harus hafal. Ya, silakan ambil catatan, hafal. Ya, kalau bisa hafalnya jangan di luar kepala ya, di dalam kepala. Karena kalau di luar kepala artinya kalau menurut saya kita harus ngeliat-liat lagi buku atau catatan, hafal dalam kepala. Jadi nggak usah lagi lihat-lihat catatan ya. Panjang, terutama lebar juga harus diperhatikan atau diingat, karena ini customer bisa jadi nanya, karena faktornya adalah dia mau ngukur untuk garasi rumahnya misalnya, atau ngukur dia punya space parkirnya seperti apa. Kalian harus hafal. Pertama panjangnya ini 3,994, artinya 4 meter kurang lah ya. Kita bisa bilang ke customer 4 meter pas juga nggak apa-apa ya. Jadi panjangnya 4 meter Pak, pas 4 meternya gitu. Lebarnya 1,758, 1 meter 75 8 ya, 1 meter 75 cm lah bilangnya kayak gitu. Tingginya 1,5 meter dan ground clearance-nya tadi ya 186 mm atau 18,6 cm. Secara turning radius ini termasuk yang terbaik di kelasnya. Turning radius itu gini teman-teman, kalau pas kita misalnya mau muter di putaran, nah kalau diukur nih titik ini ke titik ini nih berapa meter nih, nah itu turning radius. Nah di Nissan Magnite ini dia cuma 5 meter aja, jadi sekali ayunan full turning dia bisa langsung dapat kayak gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke Nissan Intelligent Mobility-nya
ya, ini teknologi-teknologi apa sih yang dihadirkan di Nissan Magnite ini, teman-teman lagi-lagi harus tahu. Ya, teknologi inilah nanti yang jadi nilai jual buat teman-teman pengaruhi. Ya, saya suka pakai kata-kata pengaruhi customer, ya dalam tanda kutip positif, ya supaya mereka tahu produk yang kita pasarkan ini nggak kaleng-kaleng istilahnya. Oke, Nissan Intelligent Mobility dan teknologi fitur dari Nissan Magnite ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, teknologi Intelligent Around View Monitor. Ya, mungkin teman-teman udah hatam lah ya. Teknologi ini teknologi yang membuat kita bisa melihat sekeliling dari layar. Ya, kalau YouTuber Om Motomobi bilang, kita nih lihatnya dari Google Earth gitu ya. Bercandaannya gitu. Padahal sebenarnya enggak. Ini teknologi adanya di kamera yang tersemat di 4 titik samping kiri kanan ini, depan belakang. Ya, dan dengan teknologi ini pengemudi atau penumpang depan juga bisa lihat nih tampilan sekeliling, tampilan depan, dan juga tampilan roda kiri depan. Ya, ini sangat berguna kalau kondisinya lagi di jalanan sempit berpapasan sama mobil lain. Nah, dengan teknologi Intelligent Around View Monitor ini, si pengemudi bisa lebih pede lagi untuk jalan di kondisi jalanan yang sempit. Oke, kita masuk yang berikutnya. Ada teknologi Hill Start Assist. Ini teknologi common ya. Maksudnya ini teknologi yang sudah banyak di banyak mobil. Jadi ketika kondisi tanjakan, dia bisa nahan sampai 2-3 detik. Ya sebenarnya nggak sampai 3 detik sih, 2, sekian detik lah. Tapi 3 detik boleh. Dia akan diem. Ya, ini kondisi misalkan macet di tanjakan kayak di puncak misalnya, kalau teman-teman di Bogor tahu ya, dia bisa diem sambil kita nanti mau maju lagi, dia nahan 3 detik. Ya, ini teknologi Hill Start Assist. Lalu teknologi Cruise Control ini ada di setir kanan, tapi pengoperasian aktivasinya tuh ada di dashboard kanan ya. Jadi setir ini ada dashboard sini. Nah, itu tinggal pencet tombolnya aja untuk on dan off-in. Untuk settingannya baru ada di setir kanan ini. Gitu ya. Ini hanya ada di tipe premium, tipe upper juga ini belum dilengkapi. Oke, lalu berikutnya ada Nissan Anti-Thief System atau NATS, Nissan Anti-Thief System. Ya, ini teknologi anti maling lah ya kita sebutnya ya. Dimana sistem ini berfungsi dengan, nah ini kuncinya seperti ini ya. Di kunci Nissan Magnite ini ada teknologi tadi, Nissan Anti-Thief System, dimana dia akan lock and unlock steering column-nya. Jadi dia otomatis nih, lock and unlock, itu electrically, maksudnya secara elektris. Nah, untuk pintunya kita bisa akses, tinggal tekan tombol ini aja. Lalu teknologi berikutnya yang ada di Nissan Magnite ini adalah TPMS atau Tire Pressure Monitoring System. Ini teknologi yang bisa kita pakai atau customer pakai untuk melihat kondisi ban sekelilingnya. Ya, indikatornya oke dan not oke. Kalau not oke berarti anginnya kurang. Ini muncul nih di sini. Dan tampilan ini besar seperti, jadi visibilitasnya enak banget kalau kita mau mengaksesnya atau mau menggunakannya. Dia ada di tipe premium aja ya, by the way ya. Tipe upper dia belum. Lalu VDC dan TCS ini paket yang sudah satu paket ya. VDC ini dan TCS ini memang berfungsi banget ketika salah satunya jalanan licin. Ya, kita butuh mobil yang lebih stabil dan nggak ada traksi gitu ya. Dia nggak oversteer understeer seperti di gambar ini. Nah, di Nissan Magnite ini dilengkapi dengan teknologi ini ya, Vehicle Dynamic Control dan Traction Control System. Oke, lalu fitur berikutnya ada teknologi Auto Door Lock with Vehicle Speed Sensing ya. Jadi ini fitur yang memang saat ini menjadi fitur yang dibutuhkan ya, mendadak dibutuhkan jadinya karena udah banyak yang pakai ya. Fitur kita ketika melaju 10 km per jam, di atas 10 km per jam dia akan otomatis nge-lock. Jadi ada speed sensingnya. Lalu ada impact sensing door unlock. Ya, jadi ada impact sensing, kalau misalkan terjadi impact dia langsung meng-unlock door, tapi itu amit-amit lah ya. Dia ada sistem automatically untuk doornya, intinya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bahas dengan kompetitor, nah ini dia. Kompetitor kita saat ini ada Sonet, Race, ada WRV, WRV kalau disebutnya ya. Tadi saya bilang torsi kita tuh paling besar, yang lainnya cuma 140 atau 145 paling besar, bahkan ini 1500 cc ya. Kita karena 1000 cc turbo, kita bisa 160 Nm. Ya, jadi teman-teman bisa berbangga menjual produk kita Nissan Magnite ini karena torsinya nggak kalah gitu.
harganya juga sangat kompetitif bagi sekarang. Ya, di bulan Maret ini ya, ketika teman-teman nonton video di bulan Maret, ya kita ada promo juga bahkan ya, diskon. Ya, kita masih jual NIK 22 dengan harga 295 juta outer DKI yang 2 ton. Jadi kita bisa fight banget dengan kompetitor kita. Color yang tersedia ada tipe premium itu ada merah 2 tone. Ini merah 2 tone. Oh ya, by the way, merah 2 tone kita ini menjadi salah satu color yang sangat disukai oleh pembeli. Ya, karena merahnya itu nggak biasa ya. Merahnya kita sebutnya itu flared garnet red. Ya, artinya kalau bicara simpelnya adalah ini merah. Kalau teknisnya nih, simpel dan teknisnya, merahnya kita itu clear coat-nya itu bukan bening. Ini hal yang teman-teman harus sampaikan ke customer ya, ini penting banget. Merahnya kita itu base-nya merah, lalu clear coat-nya juga warna merah. Itu makanya merahnya jadi berbeda. Nah, ya ini teman-teman harus kuasain ya. Kalau customer bilang merahnya biasa, enggak Pak, merahnya itu base-nya merah, clear coat-nya merah. Artinya lapisannya merah. Ya, jadi ini yang menarik, warnanya jadi menyala. Kalau merah-merah yang lain emang beda Pak, beda. Dia base-nya merah, clear coat-nya bening, jadi warnanya nggak keluar. Nah, di Nissan Magnite kita pakai warna yang seperti itu. Ya udah pasti cost untuk produksinya lebih mahal. Tapi ya kita pengen kasih yang terbaik. Warnanya jadi warna best seller. Bahkan sampai sekarang customer kalau nyari pasti merah dulu. Warna putihnya juga nggak kalah keren sih. Warna putih, lalu warna blacknya juga, sama warna silver. Ya, jadi ada 4 warna untuk tipe premium. Tapi kalau untuk upper, dia warna merahnya nggak dilengkapin sama putih, tonnya nggak. Putihnya 1 tone. Ya, selebihnya ada di premium yang model-model 2 tone. Oke, jadi kita recap semuanya. Menariknya di Nissan Magnite ini desainnya ya saya harus bilang secara desain dia sudah langsung munculkan aura tersendiri. Ya, bahwa desainnya ini menjual banget, desainnya ini kekinian banget, futuristis banget. Teman-teman bisa sampaikan itu dari depannya, grillnya, over fender, bahkan sampai belakang. Ya, tampilan tadi saya bilang skid plate-nya itu nilai jual yang harus teman-teman ajak customer untuk bayangin. Lalu power torsinya besar ya, 100 PS, torsinya 160 Nm, ini menjadi nilai lebih. Kapasitas bagasi juga kalau dibuka spacernya bisa sampai 690 liter, ini untuk di kelasnya ya salah satu yang terbesar gitu ya. Interior juga futuristik ya, tadi nggak kita bahas joknya yang saya harus bilang, saya kalau sharing ke customer tuh saya suka bangga-banggakan joknya Nissan Magnite ini karena desainnya keren. Perpaduan antara fabric sama leather yang di pinggir-pinggirnya ini cerdas. Bahkan desain-desainnya itu, desain di joknya itu futuristik gitu loh. Jadi itu bisa jadi membuat customer tertarik juga sama Nissan Magnite ini karena tampilan joknya. Jadi teman-teman harus jual. Di samping itu ada panel AC, Apple CarPlay, Android Auto, TFT cluster meter, dan lain-lain tadi teman-teman juga harus sampaikan. Dan fitur keselamatan kita juga sudah sangat canggih. Gitu teman-teman ya, sekilas tentang produk knowledge Nissan Magnite yang kita pasarkan ya. Mudah-mudahan teman-teman jadinya semakin yakin nih, dan saya yakin ya abis ini wah saya akan cari nih customer yang mana nih yang mau saya presentasi gitu ya. Teman-teman bisa sharingkan ini ke customer ya, poin-poin yang tadi teman-teman dapat dari tampilannya, teknologinya ya, bahkan fitur keselamatan yang ada di Nissan Magnite ini itu udah fitur keselamatan standar Nissan gitu, jadi nggak akan kita kurang-kurangin. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membuat teman-teman semakin mengasah diri, karena namanya kampak harus diasah terus supaya makin tajam. Kita tebang pohon pasti suatu saat kampaknya tumpul, kita asah terus ya. Video ini saya buat tujuannya biar teman-teman bisa mengulang-ulang dimanapun, kapanpun, mau sambil makan ya, mau sambil mungkin lagi istirahat ya, nggak usah lihat gambarnya, lihat atau dengar doang, teman-teman bisa dapat tambahan knowledge dari video-video yang saya buat ini. Oke, itu aja. Tonton video saya yang lain yang membahas tentang produk juga atau membahas tentang skill jualan supaya kemampuan teman-teman semakin meningkat. Ini aja yang mau saya sharingkan. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, dan seperti biasa, salam cuan.